Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kebaktian minggu kita, minggu ke-15 setelah Trinitatis. Topik minggu kita, jangan menghakimi. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan kita bahwa kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus,
supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Dan terimalah kuasa dari Yesus Tuhanmu, Tuhan yang Maha Kuasa, mengalahkan seteru. Pulanglah kepada Yesus, Tuhan Juru Selamatmu, yang sengsara disambutnya, mohon ampun dosamu. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kau rasa
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. kasih-Mu sempurna sudah rencana-Mu. Hanya Engkaulah pemilikku, Engkau ku turut kemanapun. Kau perdamaian, Kaulah hidupku, Kaulah penerang di hatiku. Hidupku oleh darah-Mu ku ditebus, yang menderita dan yang sengsara perhentian-Mu di sisinya. Engkau ku puji
Tuhanku, Engkau berkorban di salibmu. Dalam dukaku, pergumulanku, aku dengarkan panggilanmu. Datang segera. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel pada minggu hari ini yang tertulis dalam Kejadian pasal yang 50 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita baca secara responsorial. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Shalom. Warta Minggu 17 September 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Warta umum, anak lahir. Pada hari Minggu 10 September 2023, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Erik Lamdopak Sihite, Ibu Gresna Rulina Putri Boru Simanjuntak, alamat Komplek Kantor Regional 12 BKN, Jalan Hang Tua, Pekanbaru, Sektor Pengayoman. Pada hari Selasa 12 September 2023, telah lahir seorang anak putra bagi keluarga Bapak Ade Christian Hutapea SH, Ibu Maria Wati Mei Boru Simamora SPD, alamat Jalan Damai nomor 24, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini, 17 September 2023, bertambah jemaat gereja kita, keluarga, Maringan Sonang Sirait, Ibu Devi Sri Melati Boru Sianturi, pindah dari HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 24 Tanah Jawa, alamat Jalan Sakinah Sail, Perum Geraha Alam Raya, Blok C1, Sektor Pengayoman. Bobi Simanjuntak SE, Ibu Dameria Boru Silaban SP, beserta 3 orang putra, pindah dari HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah, alamat Jalan Kuantan 2, Gang Palu, nomor 5I, Sektor Pekanbaru Tonga. Hukum Pengembalaan dan Siasat Gereja, RPP HKBP. Mulai hari ini, 17 September 2023, kena hukum pengembalaan dan siasat RPP Gereja HKBP, yaitu Victor Marudut Nababan, alamat Jalan Setiabudi, Gang Selamat, Sektor Rintis, karena menikah dengan yang bukan seiman atau agama lain. Program pembangunan konsistori dan selasa gereja. Sumbangan material. Gereja kita telah menerima sumbangan dari keluarga M. Hutapea SMHK, Ibu STU Boru Gultom, Sarjana Sosial MH, Opung Alvaro Gifon, alamat Jalan Damai Sektor Pengayoman, 10 kotak granit atau sebesar Rp2.800.000. Punguan Ina Padang Bulan 26 sak semen. Punguan Ina Hana untuk granit senilai Rp2 juta. Sektor pintu angin Sukaterus 47 KK senilai Rp4.800.000, 16 kotak granit dan 4 sak semen. Punguan Ina Parari Kamis 1 unit dispenser untuk konsistori senilai Rp2.750.000. Keluarga A Sianturi R Boru Pakpahan granit senilai Rp1.500.000 dari Labu Baru Barat. Keluarga Nyonya Sitompul Winta Boru Simantung Kalit granit Rp1.400.000 dari sektor pengayoman. Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Pelayanan Suara Diakonia. Minggu hari ini 17 September 2023, pukul 10 WIB, Pendeta Victor Singal H. Silalahi STHMM melayani di HKBP Jalan Segar dalam rangka penabalan Sintua. PHD Paropuan Huria, pada hari Senin 18 September 2023 diadakan PHD Seksi Paropuan Huria masuk pukul 15.00 WIB yang menjadi tuan rumah sektor pengayoman. Diharapkan kehadiran Paropuan Huria kita mengikuti PHD tersebut.
senam lansia. Pada hari Selasa, 19 September 2023, senam osteoporosis masuk pukul 7.00 WIB untuk lansia di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna orange. Undangan rapat pembentukan panitia Natal Remaja Naposo Bulung HKBP se-Resort Pekanbaru. Melalui undangan ini, kami pengurus Naposo Bulung Resort Pekanbaru mengundang dan mengutus perwakilan remaja Naposo Bulung dari masing-masing gereja HKBP se-Resort Pekanbaru, 2 orang remaja dan 3 orang Naposo Bulung yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 18 September 2023 pukul 19.00 WIB, tempat HKBP Pandau Permai. Agenda rapat pembentukan panitia Natal se-Resort Pekanbaru. Maka dengan ini kami memohon dukungan dan doa dari kita semua agar kegiatan acara Natal RN HKBP se-Resort Pekanbaru ini dapat berjalan dengan baik. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa dari kami. Pelantikan panitia. Pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 17.00 WIB akan dilaksanakan pelantikan panitia Pesta Gotilon tahun 2023, puncak tahun profesionalisme dan pesta penggalangan dana pembangunan HKBP Pekanbaru. Evangelisasi Kor Naposo Bulung HKBP Distrik 22 Riau. Minggu hari ini 17 September 2023 pada ibadah pukul 11.00 WIB dan 17.00 WIB Panitia Parheheon Naposo Bulung HKBP Distrik 22 Riau akan mengadakan evangelisasi KOR untuk pengumpulan dana kegiatan Parheheon Naposo Bulung HKBP sedistrik 22 Riau setelah selesai kebaktian. Di acara kebaktian Minggu pukul 11.00 WIB dan 17.00 WIB menyumbangkan KOR pujian. Mari kita turut membantu menyukseskan Parheheon Naposo Bulung HKBP sedistrik 22 Riau tersebut. Tuhan memberkati. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 17 sampai dengan 23 September 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat 6. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Dana prestasi. Anak jemaat yang menerima dana prestasi atau bantuan pendidikan tahun 2023 berjumlah 124 orang, SD 35 orang, SMP 22 orang, SMA 12 orang, dan perguruan tinggi 52 orang. 3 orang dana pendidikan yang kurang mampu. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita puji Tuhan, kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Di atas satu dasar yang kuat dan kekal, yaitu Yesus Kristus menebus umat-Nya. Berdirilah gereja di tengah dunia.
yang esa. Berkatilah ya Tuhan jemaat yang Kau tebus, tempatkanlah umat-Mu di surga rumah-Mu. Di atas satu dasar yang kuat dan kekal, yaitu Yesus Kristus, penebus umat-Nya. Berdirilah gereja di tengah dunia dengan baptisan kudus dan oleh firman-Nya. Dari seluruh bangsa yang ada di dunia, gereja jadi satu di dalam Tuhan-Nya. Berbagai karunia dari Roh yang esa, satu iman baptisan, satu harapan-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita salu namanginang. Horas madita salu namanginang. Bohada tutu kabarmu namanginang sehat do. Luar biasa teh, kabar baik, puji Tuhan. Denggado sudah kaulot tamanginang, denggado sudah manginang kaulota. Dengan dari puji Tuhan, Tuhan masih menyertai pekerjaan kita, menyertai perjalanan kehidupan kita. Karena itu jangan lupa untuk memberikan persembahan perpuluhan kita kepada pembangunan gereja kita ya manginang ya. Alani songonitong nang madohoti ibadah live streaming di Tikion di Bagas Tabe, anggiak matutu di bagasan hari pasok tutu hama manginang, jala di pargugetu hatta salut akka nanulani tangatta. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita ini untuk melanjutkan pekerjaan kita, kegiatan kita, bekal kita dibekali dengan firman Tuhan hari ini tertulis dalam surat Apostol Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, 1 Korintus yang pertama pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima
Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, seiring sekali kita di dalam hidup kita ini terlalu cepat menilai orang. Sering sekali kita di dalam hidup kita ini salah menilai orang. Sering sekali kita melihat kesalahan orang lain. Sering sekali kita menjelek-jelekkan orang lain. Maka di dalam manusia, di dalam kehidupan manusia itu lebih gampang melihat kesalahan orang lain pada kelebihan seseorang itu. Kita lebih gampang melihat kekurangan seseorang itu daripada kekurangannya. Bagaimana kita menginang ketika orang bersalah, kita menyampaikan kesalahan itu. Jika ada orang yang bersalah, kita langsung mengingatkan orang yang bersalah itu, bahkan menghakiminya tanpa alasan. Tetapi ketika orang melakukan yang baik, manusia sangat sulit untuk mengapresiasinya. Manusia sangat sulit untuk mengatakan itu bagus, itu baik. Manusia sangat sulit untuk memujinya. Memang menyalahkan itu hal yang mudah, tetapi mendoakan dan mendukung hal yang baik sangat sulit kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kita sering terburu-buru menilai orang. Kita sering terlalu cepat menilai seseorang itu, sehingga ada lagu yang mengatakan, jangan salah menilaiku. Jangan salah menilaiku. Mungkin kau selalu menduga, iya kan? Diriku tak pernah memahamiku. Terlalu cepat kita menilai seseorang itu, sehingga kita salah menilai seseorang itu. Dan kebiasaan buruk seseorang itu adalah ketika dia merasa dirinya yang paling benar. Inilah kebiasaan buruk seseorang itu. Ketika dia merasanya dirinya yang lebih benar, yang paling benar, sedangkan orang lain selalu salah di hadapannya. Dia suka membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dia suka mengkritisi orang lain secara berlebihan, bahkan menjatuhkan orang itu sampai serendah-rendahnya. Suka mengkritik. Tetapi orang seperti ini tidak terima dikritik.
Seringkali dalam kehidupan seperti ini, lebih mudah seseorang itu mencari kesalahan, mencari kelemahan, dan lebih mudah untuk menghakimi dibandingkan dengan memuji seseorang itu. Begitulah hidup manusia yang suka menilai, yang suka menghakimi. Orang-orang menilai hanya pandangannya saja yang lebih benar. Maka kita saat ini berada di zaman di mana manusia sangat mudah untuk menghakimi. Kita hidup di zaman pada saat ini di mana manusia itu sangat mudah untuk menghakimi. Hal menghakimi ini terjadi karena kita memposisikan diri kita lebih tinggi dari orang lain yang lebih rendah itu. Dan selalu menganggap diri kita ini lebih tinggi. Kita harus ingat amanginang, hanya Tuhanlah satu-satunya hakim. Kita tidak berhak menghakimi siapapun, apalagi menghakimi tanpa alasan. Saat kita menghakimi, maka kita sudah mendahului Tuhan hakim yang sesungguhnya itu. Saat kita menghakimi, maka kita sudah mendahului Tuhan hakim yang sesungguhnya. Maka kita harus menguasai pribadi kita supaya kita tidak menghakimi, supaya kita jangan menghakimi, sebab hanya Tuhan saja yang berhak menghakimi umat manusia itu, menghakimi umat yang percaya itu. Kita begitu gampang menghakimi orang lain, padahal ia sendiri sudah melakukan kesalahan. Kita sering menunjuk orang lain, 4 jari kita menunjuk kepada diri kita sendiri. Banyak orang yang begitu mudah mencari kesalahan orang lain tanpa mengoreksi dirinya sendiri, sehingga kita sering menceritakan kebaikan kita sendiri dan menjelek-jelekkan manusia itu dan orang lain. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh saling menghakimi. Firman Tuhan saat ini tidak terlepas dari situasi yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, di mana pada saat itu Paulus mendengar situasi jemaat Korintus sudah terpecah akibat ego mereka masing-masing. Walau jemaat Korintus dikenal sebagai jemaat yang besar, jemaat yang mapan, mereka mapan dalam segala hal, namun dalam kerohanian mereka belum dewasa. Mereka sering berdebat, mereka sering saling menghakimi. Maka pergumulan yang mereka hadapi, pergumulan jemaat Korintus saat itu adalah munculnya pengelompokan jemaat pada saat itu. Dan pengelompokan jemaat saat itu membuat jemaat Korintus terpecah, membuat jemaat Korintus perselisihan terjadi. Sebagian ada orang yang mengklaim, yang mengatakan kelompok kami adalah kelompok Paulus. Sebagian juga pengelompok lain juga mengatakan kelompok kami adalah kelompok Apolos. Sebagian orang juga mengatakan kelompok kami adalah kelompok Kefas dan lain sebagainya. Padahal antara Paulus dan para pemberita Injil lainnya itu tidak ada persoalan, tidak ada perselisihan. Namun jemaat membanding-bandingkan para pemberita Injil itu sehingga mereka terjatuh kepada pengelompokan. Bahkan Rasul Paulus juga mereka hakimi dengan menuduh bahwa Paulus sudah begitu lama tidak datang ke jemaat Korintus, bahwa Paulus tidak peduli lagi kepada kami.
Mereka terlalu cepat menuduhkan sesuatu hal yang tidak baik kepada Paulus. Mereka menghakimi para hamba Tuhan, termasuk Paulus itu sendiri. Padahal Paulus pada saat itu sedang memberitakan Injil ke daerah yang lain. Oleh sebab itu Paulus memberikan pengajaran dan sekaligus teguran kepada jemaat Korintus supaya mereka memiliki sikap yang benar terhadap para hamba Tuhan. Maka Paulus terlebih dahulu mempertegas status para hamba Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang diberi tugas khusus, sehingga mereka bukan bertanggung jawab kepada manusia, tetapi mereka bertanggung jawab kepada Allah. Jadi jemaat Korintus tidak berhak menghakimi mereka. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar tidak saling menghakimi. Dan Paulus juga mau menyampaikan tentang hal yang harus mereka lakukan sebagai hamba, sebagai orang pengikut Kristus, dan sebagai hamba Tuhan. Yang terutama adalah melakukan yang berkenan kepada Allah, melakukan yang berkenan kepada Tuhan yang telah memanggil setiap orang yang percaya itu diutus untuk melakukan kehendaknya. Maka dalam ayat 1 dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Paulus memakai kata hamba di sini dalam bahasa Yunani huperetes, bukan doulos. Kata huperetes ini digunakan pada zaman itu untuk menyebut para pelayan atau para hamba Tuhan yang mendayung sebuah kapal. Para pendayung mendayung berdasarkan instruksi dari nahkodanya. Para pendayung ini amat taat dan mendengarkan nahkodanya. Meskipun huperetes ini berperan sebagai pendayung kapal, namun arah kapal tetap saja diarahkan nahkodanya. Kemanapun nahkodanya memerintah, kapal atau huperetes harus melakukannya. Ketika kapal sampai tujuan, ketika kapal bisa menang dalam pertempuran, tentu yang mendapat pujian bukanlah pendayung ini. Yang mendapat pujian bukanlah huperetes ini, tetapi nahkodanya. Maka Paulus menggunakan kata huperetes di sini untuk menyebut dirinya sebagai hamba yang penuh taat kepada Kristus. Ia mengekspresikan dirinya sebagai pendayung yang bekerja berdasarkan perintah nahkodanya, yaitu Kristus. Dan berkat ketaatan itu, berkat ketaatan seorang hamba itu, dipercayakanlah rahasia Allah. Buah dari ketaatan kepada Kristus diberikan kepercayaan untuk hal-hal yang berharga dari Allah. Maka selanjutnya Paulus menekankan kepada jemaat Korintus, selain memiliki karakter hamba yang taat, maka mereka juga harus memiliki karakter yang berintegritas. Karakter yang berintegritas ini hidupnya harus jujur, hidupnya dapat dipercaya, sebab tidak ada perilaku yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Semua kehidupan manusia itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Maka berhentilah menghakimi sesama. Sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat.
Tidak ada yang tersembunyi. Maka jangan kita lebih suka menghakimi seseorang. Tuhan mengetahui apa yang kita berbuat. Maka bukan dari bagian kita itu untuk menghakimi. Lagi pula Manginang, tidak sepatutnya juga jemaat Korintus menghakimi. Sebab menghakimi adalah bagian Tuhan, bukan bagian manusia. Ketika Kristus mengutus dan menyertai hambanya, biarlah Kristus menerima pujian dan hormat. Ketika seseorang itu, para pelayan itu berhasil dalam pelayanannya, bukan karena kehebatan para pelayan itu, bukan diri dari pelayan itu yang dibanggakan, tetapi Tuhanlah yang dipuji, Tuhanlah yang dihormati. Penghakiman itu bukanlah hak manusia. Itu perlu kita ingat Amanginang. Penghakiman itu bukanlah hak manusia, tetapi itu adalah haknya Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh sebagai hakim atas manusia di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun yang punya hak untuk menghakimi. Hanya Tuhan satu-satunya hakim. Dialah yang pantas menghakimi. Sebab tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Manusia hanyalah tempat yang salah, tempat yang tak pantas menghakimi. Sebelum menghakimi orang lain, periksa dulu diri kita. Sudah pantaskah kita jadi hakim untuk orang lain? Jangan selalu melihat kesalahan orang lain. Kita lupa melihat kesalahan diri kita sendiri. Marilah kita menjalani hidup yang penuh kasih. Marilah kita menjalani hidup yang penuh peduli. Marilah kita menjalani hidup yang rendah hati terhadap sesama tanpa menghakimi seseorang itu. Jadi bukan manusia yang menjadikan hakim di dalam kehidupannya, bahkan di dalam diri kita sendiri pun dalam teks ini dikatakan bukan kita hakim, tetapi Allah itu juga. Topeng kita yang kita gunakan tidak akan dapat mengelabui Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Apapun yang kita sembunyikan dapat terungkap di hadapannya. Tuhan tahu ketika kita tidak tulus dan menyalahkan gunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita demi kepentingan kita sendiri. Tuhan mengetahui itu. Apa yang mau kita lakukan, Tuhan mengetahui dalam kehidupan kita ini. Maka jauhkan sikap yang merasa diri yang paling benar. Kita harus satu di dalam Tuhan. Koreksi diri kita masing-masing. Hidup saling memberi, hidup saling mengampuni, hidup saling memaafkan. Itu jauh lebih baik daripada hidup saling menghakimi. Hidup saling memaafkan, hidup saling mengasihi, itu jauh lebih baik daripada kita memeriksa kehidupan orang lain. Jangan pernah menghakimi siapapun, tetapi lakukanlah kepercayaan Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita ini dengan setia. Asa haposak kita Manginang, supaya kita dipercaya. Tetaplah melakukan yang terbaik dan tetaplah melayani Tuhan dan tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak boleh menghakimi orang lain, tidak boleh menyalahkan orang lain, tetapi kita semuanya harus dapat melayani dengan tulus. Kita harus menasihati orang lain supaya kita jangan hanya menilai dan menilai orang itu sendiri, tetapi kita dapat menopang seseorang itu jika dia melakukan yang salah. Jika seseorang itu melakukan kesalahan, mari kita mendoakannya, mari kita menolongnya
Mari kita menopangnya supaya mereka keluar dari kesalahannya. Semoga kita tidak menghakimi, tetapi Tuhanlah yang menjadi hakim satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberikan kami napas kehidupan. Tuhan menghantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan dapat mengingatkan kehidupan kami ini, di mana seiring berjalannya waktu di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami terlalu sering menilai seseorang itu tanpa alasan. Kami terburu-buru menilai seseorang itu, menyalahkan seseorang itu, menjelek-jelekan seseorang itu dengan menganggap diri kami yang paling benar, dengan menganggap diri kami yang paling baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa menghakimi itu bukan bagian dari kami manusia, tetapi itu bagian Tuhan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Maka kami tidak akan usik dengan pekerjaan-pekerjaan saudara-saudara kami. Kami tidak mengganggu, kami tidak cemburu, kami tidak membenci saudara kami, tetapi kami lebih baik mengasihi, mengampuni, memaafkan jika ada saudara-saudara kami melakukan kesalahan, agar kami dapat menopangnya, agar kami dapat mendukungnya, mendoakannya, supaya ia keluar dari kesalahannya. Karena itu Tuhan, Engkaulah hakim satu-satunya di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, di setiap langkah kami, supaya kami jangan menghakimi tanpa alasan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat hadir di rumah-Mu yang kudus ini karena dengan keadaan sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhanlah yang menyertainya, kiranya Tuhan memberkatinya, supaya mereka dapat berkumpul kembali bersama dengan kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan mereka putus asa di dalam kehidupan mereka, tetapi kuatkanlah para jemaat-Mu, supaya mereka dapat memenangkan di setiap pergumulan penderitaan, di setiap sakit penyakit yang mereka alami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber penyembuhan, dan itulah kami imani di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu, kiranya Tuhan membimbing mereka, kiranya Tuhan menuntun mereka, supaya mereka dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kuatkan para orang tua Tuhan untuk membesar-besarkan anak yang Engkau berikan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan selalu
menyertai mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu HKBP Pekanbaru, buat kami seluruhnya yang memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus pada saat ini Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, kiranya Tuhan menyertai di setiap perjalanan kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya melalui pekerjaan tangan kami itu Tuhan, dapat orang beroleh berkat melalui pikiran kami, melalui pekerjaan tangan kami, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Maka seluruh hidup kami ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan di setiap perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Tuntun mereka, kuatkan mereka, supaya mereka tetap mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan seluruh apa yang kami rencanakan Tuhan, seluruh kehidupan kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 651, ayat yang pertama dan ayat yang berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Yang sangat kami kasihi, yang ditetapkan oleh Roh Kudus, selalu kami ingat dalam hati, gereja yang seluruh umat-Mu. Di tengah pergumulan, takut dalam
yang diselamatkan Tuhan, tetaplah tinggal dalam kasih-Nya. Bersatulah pelayan dan umat-Nya, menyembah Yesus yang maha mulia. Hidup damai dan rukun, iman terus bertumbuh, gelombang laut semakin menderu. Tuhan berfirman, bagaikan teduh, bahagialah yang beriman teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dengan engkau, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita.